Ini dia bang. Gimana? Halo bang. Halo juga. Maka yang keluar dari kubur abang adalah itu terlalu memaksakan sekali yang namanya. Saya berbicara berdasarkan dalil. Tunggu. Dari tadi Anda begini terus. Enggak. Yang benar begini. Yang benar begini. Saya begini bang. Benar. Gini, dengar. Apakah Apa tanda? Sabar dulu bang. Apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus? Satu. Ketika ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? Satu. Apa kata Yesus? Paulus jadi buta. Gitu. Aku datang hanya berupa cahaya kepada seseorang bernama Paulus, gitu. Dan Paulus itu akan jadi buta, gitu. Tanda kedatanganku, aku keluar dari kubur, gitu. Ada. Dan yang datang kepadaku, aku akan berikan mereka wahyu dan mereka akan menulis kitab-kitab, gitu. Dan mereka akan mendirikan sebuah agama bernama Kristen, gitu. Nggak ada, saudara. Tanda kedatangan Yesus, matahari tidak bersinar. Sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus Yesus atau bukan? Karena tanda itu tidak ada, berarti yang datang itu bukan. Bagi orang yang berpikir nih. Tapi bagi orang yang sudah terdogma, dogma itu kan, mohon maaf, dog itu artinya apa? Anjing. Ma itu artinya apa? Mama. Dogma, mamanya anjing. Diduga mamanya anjing. Nah, Yesus memang mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24 bahwa ya dia diutus hanya untuk Bani Israel saja. Di luar Bani Israel adalah serigala. Jadi kalau dikatakan Anda beragama karena dogma, Anda beragama berdasarkan dengan asas, ya mohon maaf, Anda yang ngomong sendiri. Kenapa saya katakan Anda itu terdogma? Sabar, kenapa Anda terdogma? Karena Yesus dengan terang, dan itu di kitab Anda, bukan di kitab lain. Di kitab Anda ditanya, Yesus guru, apa tanda kedatanganmu? Hei, berarti selain tanda-tanda itu menyertai yang asli, dan ada yang mengaku 1, 2, 3, 4, 5, 6 sejuta orang mengaku akulah Yesus, tapi tak diiringi oleh tanda-tanda itu. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Tapi Anda percaya. Kenapa? Karena Anda terdogma. Sederhana bukan? Ya. Boleh silakan abang mau meyakini kami bahwa Syukran Bunda. Paulus itu adalah Yesus palsu. Diduga, bukan dituduh, tapi diduga. Makanya saya bertanya 20 juta bagi orang yang bisa menjelaskan bahwa itu adalah anak Maria, gitu bang. Ya, sementara Allah, ayat yang abang bawa sebagai ayat-ayat yang abang ambil di Matius dan sebagainya sebagai pendukung bahwa itu yang diduga adalah Mesias palsu, saya rasa belum pas. Contohnya tadi yang seperti tadi, waspadalah akan datang kepadamu yang mengakui sebagai Mesias, kan? Iya, kan tanda-tandanya kan. Kata Yesus, saudara, apa tanda ketika aku datang? Kalau aku, selain itu jangan kau percaya. Anda percaya nggak ucapan Yesus itu? Oke. Baik, itu kan peringatan yang Yesus sampaikan di hadapan murid-muridnya, bang ya? Yes, betul, di Bukit Zaitun, betul. Jadi, kalimatnya bahwa waspadalah akan datang kepadamu yang mengakui sebagai Mesias. Yes. Sementara belum pernah saya dengar ada orang yang datang mengaku kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Mesias. Yang datang ke Paulus itu? Paulus bukan murid-muridnya. Lalu apanya? Ya, orang yang pertama memuji dia kemudian sadar. Nah, itu justru lebih parah lagi kalau begitu. Berarti tidak termasuk dalam ayat yang tadi. Nah, kalau tidak termasuk, berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus, kan? Bukan. Yang datang kepada Paulus berarti tidak cocok. Begini, peringatan itu diberikan kepada Yesus kepada murid-muridnya. Yes. Akan datang orang yang mengaku sebagai Mesias. Sementara Paulus ini tidak pernah datang kepada murid-muridnya mengaku sebagai Mesias. Yang mengaku sebagai Mesias itu roh atau suara yang bertemu, yang didengar Paulus di padang itu. Apakah itu Yesus yang datang di padang itu?
Yang menurut pengakuan dari suara yang dia dengar ya Yesus. Nah, penyesat ketika datang mengaku apa menurut Yesus? Ya boleh abang arahkan ke sana, tetapi ayat yang Enggak, jujur aja. Apakah penyesatnya itu ngaku, akulah bom yang kau urapi, kayak gitu enggak? Atau dia mengatakan Yesus? Karena kata Yesus, penyesat itu muncul mengaku, memakai nama Yesus dan mengatakan akulah Kristus. Berarti penyesatnya akulah Yesus Kristus. Iya, betul? Bang, gini. Ah, gitu dong. Penyesat yang Yesus maksud di situ adalah orang yang datang kepada murid-muridnya. Yes. Sementara suara yang didengar oleh Paulus di sana itu bukan orang. Hanya dalam suara saya, tidak ada orang di sana. Mati meja. Bukan orang. Berarti bukan Yesus. Orang hanya suara yang didengar seperti Allah. Berarti bukan Yesus dong. Berarti bukan Yesus. Ya Yesus kan sudah di surga. Loh, berubah dia jadi apa ketika dia di surga? Bukan manusia lagi. Ya kalau yang maha kuasa ya bisa membuat apa saja seperti Allah. Itu iman dari Yesus yang datang kepada Paulus. Jangan campur adukkan dulu. Yesus yang datang kepada Bani Israel itu manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Jangan Anda campur adukkan dengan Yesus Anda dengan Yesus yang datang kepada Bani Israel. Yesus yang datang kepada Anda, Roma 14 nomor 9, keluar dari kubur untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Jangan Anda campur adukkan. Menjadi Tuhan. Yes, menjadi Tuhan. Buktinya dituhankan hari ini. Alamak. Nggak usah pura-pura bohong. Nggak usah pura-pura jadi Tuhan. Tapi ke gereja, Tuhan Yesus yang ada. Aduh, udahlah saudara. Menjadi Tuhan. Tapi hari ini yang disembah oleh orang Kristen, Tuhan atau Tuhan? Itu perubahan kata itu terjadi ketika perubahan kata. Tapi dia Tuhan nggak? Ya Tuhan dalam artian penguasa. Itu dia, nggak usah bohong-bohong, jujur aja, nggak usah pakai secara Paulus, jujur aja kui, iya Tuhan memang, udah aja gitu. Kan sudah sering kita ribut tentang kata Tuhan dan Tuhan, Kurios dan Theos, udah sering. Kami yang menyadarkan, Theos di situ nggak ada, yang ada itu Kurios, tapi tetap aja dipertahankan. Aku Tuhan, Yesus Tuhan. Yang merubah Tuhan jadi Tuhan itu bukan Paulus, itu Tuhan tidak benar itu. Yang merubah Tuhan jadi Tuhan itu seorang penerjemah Alkitab. Jadi kalau suratnya 1 Korintus 2 nomor 5 itu salah juga? Iya, Tuhan bahasa aslinya di situ. Enggak, Yesus itu disebut Esa juga oleh Paulus. Ya itu kepercayaan, tapi kita bahas soal kata Tuhan. Kok jadi berubah jadi kepercayaan? Ada berapa yang esa menurut saudara? Ada berapa yang esa? Ya satu. Yesus mengatakan dua, Paulus mengatakan ada dua. Ya, itu Allah dan Tuhan di situ, bukan. Nah, iya, ada berapa yang esa? Satu Bang, tetap satu. Tapi Yesus mengatakan di dalam di dalam kitab saudara ada dua yang esa. Ya, betul. Apa istilahnya kita mau jelaskan pakai bahasa apa? Itu perwakilan saja sebenarnya. Itu Allah itu kan tidak bisa kita jangkau, tidak terdefinisi kan Bang ya. Jadi astagfirullahaladzim, itu alasan karena memang akal Anda tidak bisa disetting oleh dogma Anda. Dogmanya mengatakan karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, Yesus itu kalau saya bahasakan dengan bahasa saya sendiri bahwa dari semua manusia yang pernah hidup ini, Yesus itu pemimpin tertinggi dari umat manusia. Itu kalau pakai bahasa saya. Jadi Allah itu lain lagi. Yesus itu penguasa tertinggi dari kaum manusia, yang segala yang hidup lah. Jadi dia yang urus kita di akhir zaman ini, dia semua Bang. Bukan Allah. Siapa yang ngurus kita? Hah? Yesus ya. Aduh, Anda lebih parah dari Paulus ternyata. Ya, Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, Anda mengatakan Yesus yang mengatur. Jangan kau percaya. Makanya saya tidak percaya kepada kalian. Tanda kedatanganku, kata Yesus, dibarengi dengan tanda-tanda tadi. Kok Anda susah menerima pengajaran Yesus? Kenapa sih? Enggak. Susah kali kalian menerima. Yang turun di akhir zaman kan Yesus. Akhir zaman sebagai tanda kiamat, betul. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus.
Sekarang bang, Itu belum akhir zaman, jangan sambung ke situ, itu tidak ada kaitan. Berarti astagfirullahaladzim. Kan Yesus bertanya, Yesus ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Andai saja yang datang kepada Paulus itu benar-benar Yesus, maka abad pertama sudah kiamat. Cak Ayu. Karena kalau yang asli datang, Bang, kalau nah, berarti itu bukan Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah ya Karim, kalau ada yang berkata Yesus ada di sini, ada di sana, jangan kau percaya. Astagfirullahaladzim. Ya, tetapi yang saya tahu itu hanya suara saja yang didengar beserta cahaya. Itu caranya dia datang, tapi Paulus mengaku bertemu dengan siapa? Ayo. Ya itu dia. Jadi kalau ada orang berkata kepadamu ada Yesus di sini, arti kata dia bertemu Yesus di situ. Ada Yesus di sana, ada Yesus di. Untuk saya buat perbandingan. Untuk menyimpulkan bahwa di situ Yesus datang atau hanya suaranya saja. Saya coba buat perbandingan. Ketika Musa mendengar suara Allah dari balik pohon itu, apakah Allah datang atau tidak? Allah bukan manusia, Yesus manusia, jangan kau samakan. Iya, tetapi kan suara saja yang didengar. Sekarang begini, apakah Nabi Musa itu berdiskusi dengan Tuhan? Ayo, berdiskusi enggak Nabi Musa dengan Tuhan? Berdiskusi. Melalui perantaraan apa? Suara. Sekarang Yesus berdiskusi enggak dengan Paulus? Menurut Paulus, berdiskusi. Yesus atau bukan yang diajak berdiskusi dengan Paulus? Yesus. Jangan kau bilang kasih rusak. Berarti Paulus mengajarkan dia bertemu dengan Pak Bom gitu. Sudahlah kawan, jangan keraskan hatimu. Tugasmu sekarang bukan membantah, tugasmu sekarang membuktikan bahwa suara yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Buktikan coba. Ya kalau minta bukti ya siapa saksinya kan? Nanti kita tanya balik dulu pasti ada yang bilang. Kalau saya nih sebagai orang Muslim, tanpa orang Kristen menginjilin saya tahu kalau Bang yang Martin, datang. turun aja kita yuk. Ya turun lah, nggak apa-apa pun, silakan Anda kan Tidak bisa pengikut. menuntut saksi begitu Bang. Tidak bisa Sekarang begini, hanya orang bahlul yang tidak percaya kepada pengabaran yang ada di dalam Matius itu. Kenapa? Ketika Yesus datang, menurut Yesus seluruh manusia di atas muka bumi akan melihatnya. Berarti termasuk Bang Suma dong. Bang Juma, saya mau tanya nih. Matius 24 nomor 30. Tanda kedatanganku adalah, kata Yesus nih, kata Yesus, pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka manusia ini akan melihat aku datang. Itu kalau Yesus yang asli datang. Gini, Bang. Tapi kalau hanya berkata aku bertemu dengan Yesus loh, di mana? Di pohon. Yesusnya datang berupa cahaya dengan tato di paha. Aku nggak percaya. Bang, begini dia Bang. Karena tanda-tanda itu tidak menyertainya. Tanda-tanda itu Bang, kedatangannya yang kedua kali Bang. Nah, kedatangan yang keberapa yang ada di Paulus? Kalau Anda mengatakan begini, Yesus Bang. tidak datang, itu Begini. sudah menjawab berarti yang ada di Paulus itu bukan Yesus. Begini Bang, kalau kedatangannya yang ke Rasul Paulus itu Bang, kedatangan terkhusus untuk Rasul Paulus itu Bang, bukan teruntuk. Dengar dulu Bang. Kalau yang kami imani Bang, Ketawanya saya Puding Ibrahim. dengar dulu Bang, janganlah begitu Bang. Lucu ente ini. Sekarang begini kawan. Sekarang Bang. begini. Dari tadi saya Sekarang diam, begini. Bang. Dari tadi Ya, saya diam, dia benar nggak, Bang? ngomong pun tidak ada gunanya. Sekarang begini. Sekarang gini. Ini kita berbicara polanya dulu. Menurut Yesus sebelum terangkat ke langit, nasihatnya kepada muridnya yang datang setelah dia
Yesus atau bukan Yesus? Aku akan minta kepada Bapak agar Bapak mengutus seorang penolong lain. Yohanes 14:16. Kunci dulu itu. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Aku harus pergi. Aku harus pergi. Menurut Yesus, setelah dia terangkat ke langit, yang datang siapa? Roh kebenaran atau Yesus lagi yang datang? Jawab itu. Yang datang kepada Paulus roh kebenaran atau Yesus? Ada enggak Yesus mengatakan, aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, aku tidak akan datang? Yesus tidak mengatakan gitu. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran, yaitu seorang penolong lain, itu tidak akan datang kepadamu. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Roh kebenaran atau Yesus? Kalau roh kebenaran lebih bagus lagi. Nah, sekarang yang datang siapa kepada Paulus? Ya antara dua itu, kalau bukan Yesus. Siapa yang datang kepada Paulus? Jangan ngarang bebas. Siapa yang datang kepada Paulus? Hantu. Roh kebenaran atau Roh Ya kebenaran, antara dua Bang. itu lah. roh kebenaran nenekmu Itu kiper? saya- Yesus Roh benar. Paulus mengatakan bertemu dengan Yesus yang bukan Begini, manusia. Bang. Pertemuan Rasul Paulus itu dengan yang roh kebenaran yang kami imani menjadi Kristus, begini Bang, itu kan merujuk untuk menobatkan Rasul Paulus ini Bang. Nah, Dan Rasul Paulus ini bagus. diperintahkan untuk Oh, bagus. menyebarkan Injil-Injil. Begitulah dia, Bagus Bang. sekali. Bagus Karena- sekali, bagus. Begini Bang, Ah, kan tadi kan kita sudah bahas Paulus itu Bang tentara Romawi. Nah, jadi daripada histori itu Bang, Yesus itu membuat histori memang. dari mana Anda membawa-bawa nama Yesus ketika Yesus mengatakan waspadalah sebab akan banyak penyesat datang memakai Itu, namaku, Bang, termasuk kedatangan Anda. kedua kali Bang, untuk yang kedua kali untuk menghakimi semua manusia Bang. Kalau begitu kata Yesus, apa maksud Kalau Yesus begini, berkata Bang, begini? dengar dulu Bang. Apa maksud Yesus berkata? Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah Bang. mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Oh, Jika Bang. ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu dengan Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Jangan di-mute saya. Begini Bang. Apa maksudnya itu, Bang? Begini. Apa maksudnya? Dengar dulu Bang. Kita ini kan yang kita bahas selalu ini Paulus yang dibahas orang Muslim ini kan selalu di situ Bang. Kan Ya, begitu. emang harus. Emang Begini harus. Bang. Kalau menurut ini kan Abang kan menanyakan kepalsuan kan begitu Bang. Abang ini kan di sini temanya ini kan masalah kekristenan Pengikut Yesus yang diduga ketuhanan palsu. kami, kan begitu kan Bang. Nah, jadi begitu Ya, Bang. betul. Saya kan mau menjelaskan kalau yang Abang ucapkan tadi di kalimat firman yang kami percayai kedatangannya yang dikatakan Yesus akan ada banyak akan terjadi di saat aku datang, begitulah Bang ya, ke dunia ini. Itu yang kami percayai Bang, dia datang menjadi manusia Bang, bukan roh Bang. Bahkan yang artinya lobang paku yang disalib di tangannya itu Bang, itulah membuktikan bahwa dia memang benar manusia yang pernah disalib Bang. Itu dia Bang, bukan sebagai selaku roh dia datang yang kedua kali Bang, seperti yang dia bertemu dengan Rasul Paulus Bang, bukan. Lalu Jadi Lalu kalau yang Yesus katakan, misinya apabila ada apa? orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Itu untuk siapa? Loh, Lo ini, apa? Bang. Begini lagi. Anda nggak menjawab soalnya. Anda menerangkan buta. Itu Bang. Itu untuk siapa? Itu Bang, itu kan bukan berarti Yesus mengatakan namanya sendiri, kan begitu.
Loh, apa sih? Ada dia mengatakan, di mana ayatnya Bang? Yesus itu mengatakan namanya sendiri. Jangan nanti ada Yesus yang lain, Yesus yang mana ada itu Bang? Nggak ada. Matius 24 nomor 4 nomor 5, makanya baca. Apa isinya Bang? Makanya baca. Udahlah, Anda istirahat dulu Bang. Anda istirahat. Baiknya Anda istirahat dulu. Anda hanya mengacau saya. Anda nggak ada ilmu sama sekali. Silakan Anda buktikan bahwa ketika Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 24 nih, kita ambil tengahnya. Sebab Kristus palsu. Apa yang Anda pahami dengan ucapan Yesus itu? Itu Yesus sedang menerangkan Yesus palsu. Dan nabi-nabi palsu. Apa yang Anda pahami tentang nabi? Nabi adalah orang yang menerima wahyu, menerima firman. Paulus menerima wahyu, menerima firman. Berarti nabi sama dengan rasul. Kristus palsu dan nabi palsu akan melakukan banyak mukjizat. Supaya apa? Supaya dianggap mereka adalah orang benar. Tapi tujuannya untuk apa? Menyesatkan. Itu yang harus diwaspadai oleh orang-orang, kata Yesus. Karena kalau ada mengaku Yesus tapi tanda-tanda itu tidak ada, jangan kau percaya. Sekarang banyak alasan. Oh tidak, dia tidak bertemu, hanya mendengar suara. Suara siapa? Suara ya sama aja. Ujung-ujungnya apa? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Berarti Anda mengaku bertemu Yesus. Ya sama aja.